Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati dan kami sayangi, para awak media, baik media elektronik maupun juga media cetak. Wabil khusus segenap warga Kabupaten Kota Baru yang kami sayangi dan kami cintai. Pada hari ini kami akan memberikan beberapa informasi terkait dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan beberapa waktu lalu tentang sengketa pilkada nomor 43. Pasca keputusan, baru hari ini kami akan membuatkan statement yang resmi, dan selama ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kenapa tidak ada tanggapan dari paslon? Sampai-sampai berkembang isu bahwa paslon, dengan diamnya paslon ini ada apa-apa gitu. Jadi hari ini saya tegaskan, kami tetap konsisten, kami tetap komitmen, tidak ada perubahan sedikit pun. Karena harapan kami bahwa Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir yang tugas dan fungsinya adalah mengawal konstitusi. Tetapi pada prakteknya, apa yang kami alami, sama sekali prinsip-prinsip keadilan itu tidak ada. Makanya kami menahan diri untuk berstatement dulu sambil menunggu sidang-sidang PHPU yang lain. Nah, setelah beberapa hari persidangan, ternyata dari 32 PHPU itu ada sekitar 8 mungkin sampai 10 nantinya, itu bisa juga lebih, yang diakomodir sebagian tuntutannya. Sementara kami itu 100% ditolak. Padahal kami sudah mengikuti persidangan ini, mulai persidangan awal sampai dengan pembuktian ke tingkat saksi. Apa yang disampaikan oleh saksi di dalam persidangan, satu pun tidak ada yang diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita melihat persidangan-persidangan yang lain, itu cukup banyak yang gini. Perlu diketahui bahwa kami Paslon 02, Burhanuddin dan Bahrudin ini independen melawan koalisi partai. Artinya suara yang kami kumpulkan itu adalah murni dari hasil pemilihan yang menggunakan hati nurani masyarakat. Harapan kami di MK itu akan mendapatkan keadilan, tapi ternyata sedikit pun kami tidak mendapatkan ini. Bahkan Paslon 01 atau KPU yang termohon itu pada saat persidangan tidak menghadirkan saksi, tetapi keterangannya secara tertulis itu dijadikan referensi, dijadikan rujukan untuk membuat keputusan. Sementara kami yang menghadirkan saksi, di mana saksi kami dieksplor, dikuliti, dan semuanya bisa mereka jawab dengan baik. Dan bagi masyarakat awam yang melihat persidangan itu sudah optimis bahwa Paslon 02 akan memenangkan perselisihan hasil pemilihan umum di MK itu akan dimenangkan oleh Paslon 02. Makanya masyarakat itu begitu optimis, kami pun juga sangat optimis. Tapi ternyata sekali lagi hasilnya tidak ini. Nah, nanti secara perspektif hukum akan disampaikan oleh lawyer kami. Ada beberapa substansia yang sama sekali tidak didengar oleh ini, tidak dilihat oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, perlu diketahui bahwa dari sekian PHPU yang ada, yang 32 tersisa ini, yang paling kecil
selisih suaranya itu kami hanya 0,1%, itu sebagaimana perhitungan dari MK. Jadi perhitungan MK itu 1,5% ambang batas dikalikan 147.925 itu dapat suara 2.219. Kemudian diadukan, dibagi dengan 309, itu hasilnya 01. Artinya dari seluruh PHPU yang ada, itu kami yang ini, kami yang paling kecil perselisihan angkanya. Namun permohonan kami semuanya ditolak. Berbeda dengan pemilihan gubernur, itu masih ditolerir PSU di beberapa kecamatan dan TPS. Kemudian Kota Banjarmasin itu Ibu Ananda juga diterima permohonannya dengan menggelar PSU di beberapa kelurahan. Kami sebetulnya berharap di TPS yang jelas-jelas pelanggarannya menggunakan dokumen di luar ketentuan negara, misalnya downloadan, fotokopian, setidak-tidaknya di situ dilakukan PSU. Tapi ternyata diskualifikasi, kemudian pembatalan, PSU, ketiga-tiganya tidak ada yang diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karenanya sebetulnya kami taat aturan, taat hukum. Kalau prinsip-prinsip keadilan itu sedikit saja, 0,1% saja kita terima, mungkin kami akan berlapang dada. Tapi ini sama sekali tidak ada yang diinikan. Semestinya, kalau memang kami sudah didesain untuk tidak memenuhi persyaratan, seharusnya pada pengumuman keputusan setelah kami sudah dinyatakan gugur. Tapi ini kan dilanjutkan dengan persidangan, di mana masyarakat luas itu bisa menyaksikan persidangan-persidangan itu, di mana persidangan itu berlangsung secara lugas. Bagaimana lawyer kami mengeksploitasi saksi, baik itu saksi pemohon maupun saksi termohon. Kemudian saksi kami dengan lugas juga menyampaikan kesaksiannya, apa yang dilihatnya itu disampaikannya secara terang benderang. Tetapi sekali lagi Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun mengakomodir, menggubris atau mungkin ini. Bahkan keterangan-keterangan Mahkamah Konstitusi itu lebih banyak mengutip keterangan-keterangan atau eksepsi daripada termohon dan juga pihak terkait. Jadi analisa dari itu Mahkamah Konstitusi, kami tidak melihatnya sebagai lembaga terhormat yang berfungsi menjadi benteng terakhir untuk mencari keadilan. Jadi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru dan seluruh tim, terima kasih yang sebesar-besarnya karena selama ini sudah mendukung kami mulai dari pengumpulan KTP, kemudian kampanye, pemilihan pemungutan suara, sampai dengan melangkah ke MK, semua biaya kami itu ditanggung oleh masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, hari ini atau lusa kami akan menyampaikan keberatan kepada Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar mengevaluasi kembali putusan Mahkamah Konstitusi nomor 43 Kabupaten Kota Baru. Memang apa yang kami tempuh ini tidak serta-merta akan membatalkan keputusan MK, tapi setidak-tidaknya masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Kota Baru bisa melihat bahwa kondisi penegakan hukum kita, kondisi demokratisasi kita selama ini masih jauh dari harapan kita. Apapun yang kami lakukan sejak awal sampai dengan saat ini, kami bangga dengan tim hukum kami bangga dengan tim kami di lapangan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua telah bekerja maksimal walaupun tidak
diberikan imbalan. Tapi Anda semua, saudara-saudaraku semua, telah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Apa yang kami lakukan hari ini, sekali lagi, kami tidak menjadi pembangkang hukum, pembangkang politik, tetapi semata-mata tujuan kami ingin menegakkan kebenaran, ingin menegakkan keadilan. Karena kami sudah mencoba memberikan kontribusi kepada pemerintah, bagaimana membangun kualitas demokrasi yang baik. Tidak sepeser pun duit yang kami keluarkan untuk membeli suara. Tapi dari hasil pilkada, versi quick count, 3 lembaga survei yang melakukan quick count semuanya memenangkan dengan angka 57%. Namun setelah pleno KPU itu menjadi terbalik, kami kalah dengan 309. Masyarakat sadar dan kami pun sadar bahwa tidak ada yang tidak beres dalam proses demokratisasi kita. Begitu juga di pengadilan yang terhormat, yang mulia, Mahkamah Konstitusi. Sampai dengan hari ini kami tidak mendapatkan sedikit pun keadilan di Mahkamah Konstitusi di negeri ini. Saya senantiasa menghimbau kepada seluruh pendukung kami, seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru, silakan kalian melakukan penyampaian aspirasi, menyampaikan ekspresi saudara sepanjang tidak anarkis dan juga senantiasa menjaga protokol kesehatan. Itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada yang boleh lembaga pun menghalang-halangi saudara untuk menyampaikan hak saudara. Apalagi lebih separuh, lebih 50%, saya yakin penduduk Kabupaten Kota Baru menginginkan perubahan, menginginkan pemimpin baru. Jadi sekali lagi kepada aparat penegak hukum supaya tidak berlebihan menyikapi keinginan masyarakat, keinginan pendukung kami dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan ekspresi mereka, sepanjang itu tidak anarkis, sepanjang itu diatur dalam perundang-undangan, mohon kiranya akan diberikan ruang dan waktu yang cukup. Karena itulah hakikat negara demokrasi, di mana ketika hak-hak konstitusional kita, hak demokrasi kita tidak kita dapatkan, kita berhak menuntut ke lembaga yang terhormat. Tapi ketika lembaga yang terhormat juga kita tidak bisa dapatkan, maka kita tidak dilarang untuk menyampaikan di ruang terbuka. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.